Salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.4.A.9.1 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Maria Sofia Ngoledau, SPD, CGP Angkatan 9 dari SDI Ratongamobo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aksi nyata yang saya lakukan sebagai implementasi modul 1.4 tentang budaya positif meliputi kesepakatan kelas, segitiga restitusi, pengimbasan budaya positif dengan rekan sejawat. Berikut dokumen aksi nyata. Selamat pagi anak-anak. Selalu selamat pagi. Salam satu hati. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oh, mantap, luar biasa. Tepuk hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas. Ibu guru di sini tahu kesepakatan kelas tidak? Tahu. Oke, mantap. Kalau sudah tahu, ibu guru siapkan kertas plano Ibu guru ada siapkan kertas plano untuk dibagikan ke anak-anak semua supaya bisa menulis keyakinan kelas. Mau buat keyakinan kelas yang mau dibuat itu apa saja. Bisa ditulis di kertas plano, sebentar selesai tulis baru ditempelkan di depan kelas di papan. Bisa tidak kelas 3? Bisa. Bisa tidak kelas 3? Bisa. Itu kita menulis kesepakatan atau keyakinan kelas yang mau dibuat itu apa saja. Terserah mau tulis, yang penting yang bernilai positif. Bisa tidak kelas 3? Kelas 3? Bisa. Langsung ditulis Bisa tidak? Bisa tidak kelas 3? Oke, sekarang silahkan tulis. Tulis sudah. Terserah mau tulis keyakinan kelas yang mau dibuat itu apa saja. Sudah? Sudah tulis semua? Oke. Kalau sudah tulis semua, sekarang ibu minta kelas 3 untuk tempelkan di papan ini. Tempelkan kertas plano yang kamu sudah tulis itu. Hari sudah? Semua? Terserah mau tempel di sebelah mana, terserah. Oke, terserah mau tempel. Tidak boleh ribut. Oke, sudah?
yang sudah kamu buat. Ibu bisa minta Brian untuk memacanya. Baca dari ujung sini sampai sini. Keyakinan kelas 3 SDI Ratu Lemogo. 1. Angkat tangan bila ingin berbicara. 2. Duduk dengan tenang dan tertib. 3. Menjaga kebersihan kelas. 4. Pakaian bersih dan rapi. 5. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. 6. Duduk dengan tenang dan tertib. 7. Menjaga kebersihan kelas. Berpakaian rapi dan bersih. Menjaga kebersihan kelas. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berpakaian dengan ketertiban. Berpakaian dengan rapi. Berpakaian rapi dan bersih. Berpakaian bersih dan rapi. Berpakaian bersih dan rapi. Oke, mantap. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silahkan duduk, Brian. Terima kasih. Oke, sekarang Ibu merangkum semua yang kalian sudah tulis di papan itu. Keyakinan kelas 3 ada banyak di sini. Ada angkat tangan bila ingin berbicara, duduk dengan tenang dan tertib, menjaga kebersihan kelas, angkat tangan bila ingin berbicara, berpakaian rapi dan bersih, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, duduk dengan tenang dan tertib, menjaga kebersihan kelas, berpakaian rapi dan bersih, menjaga kebersihan kelas, berpakaian sesuai dengan ketentuan, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, berpakaian rapi dan bersih. Ini sama semua, berpakaian rapi dan bersih. Oke, mantap. Kelas 3 sudah buat keyakinan, kesepakatan kelas kita ya. Itu nanti kita sudah buat ini, nanti Ibu akan tulis, akan rangkum, tulis di kertas yang besar, baru Ibu guru tempel di dinding supaya kelas 3 bisa membacanya. Setiap hari bisa baca. Masuk kelas, jangan sampai saya ini berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan. Hari ini saya pakai pramuka, ternyata saya tidak. Ada yang belang. Bisa tidak kelas 3? Bisa. Oke, terima kasih. Hanya mau tanya Stefania, tadi di jam pelajaran Stefania makan di dalam kelas ya? Iya, Bu. Apakah Stefania tahu makan di saat jam pelajaran itu benar atau salah? Salah, Bu. Ibu juga tahu makan itu adalah suatu kebutuhan. Ibu juga kalau lapar pasti ibu juga makan. Tetapi kamu juga harus tahu saat mana harus makan. Memangnya Stefania tadi pagi tidak sarapan? Tidak, Bu. Mengapa Stefania tidak sarapan? Saya takut terlambat ke sekolah, Bu. Tadi pagi Stefania bangun jam berapa? Saya bangun jam 6:30, Bu. Oh, Stefania tidak sarapan. Setelah bangun tidur, saya langsung merapikan tempat tidur. Setelah itu saya mandi dan sudah jam 7 saya buru-buru ke sekolah. Nah, apa yang Stefania lakukan itu sudah benar. Stefania buru-buru ke sekolah agar tidak terlambat ke sekolah. Yang ibu mau tanyakan, apakah Stefania masih ingat keyakinan kelas kita yang kita sudah buat bersama? Masih, Bu. Keyakinan kelas kita harus menghargai orang lain dan diri sendiri.
Nah, kalau Stefania makan di kelas, apakah sudah menghargai orang lain dan diri sendiri? Tidak, Bu. Saya tidak menghargai. Nah, di sini ibu tidak mencari kesalahan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi di sini kita sama-sama ingin mencari solusi bagaimana agar Stefania tidak makan lagi di dalam kelas. Saya akan makan sebelum datang ke sekolah dan bangun lebih awal. Nah, kira-kira kapan Stefania lakukan itu semua? Mulai besok pagi, Bu. Baik, Ibu harap Stefania ke depannya jadi anak yang lebih baik lagi dan selalu menaati peraturan dan jangan mengulangi lagi. Iya, Bu. Terima kasih ya Stefania. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Stefania Dominika Wea. Biasa dipanggil Stefania dari SDI Ratonga Mobong. Tadi saya dipanggil Ibu Maria Sofia Ngole karena saya makan di kelas. Tapi Ibu Maria Sofia Ngole tidak memarahi saya. Tetapi kami mencari solusi atas kesalahan saya. Terima kasih Ibu Maria Sofia, saya tidak mengulangi lagi. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan itu kalimat negatif. Kalimat positifnya, membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ada halo, duduk pinjam kok. Bisa lihat sapinya tertutup ini. Baik, kasih pinjam HP. Ya, sebentar. Pakai kampung sapinya. Mati mikrofon. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Aduh. Pedok. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Love and belonging. Yang ketiga, kebebasan. Bahasa Inggrisnya freedom. 4, kesenangan. Fun. Yang kelima, kekuasaan. Ada 5 posisi kontrol guru. Ini kita lanjut ya. 5 posisi kontrol guru itu ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk posisi kontrol sebagai penghukum, ini kita lihat guru berbuat, ini contoh kita
kita hukum kita menyakiti mendengar itu guru itu sebagai kata-kata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, itu kita sebagai penghukum. Dan membuat orang merasa bersalah, itu guru berceramah dan mengatakan seharusnya. Dan dengan kata-kata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong. Kalau posisi kontrol kita sebagai teman, kita membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dan juga dengan kata-kata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, itu posisi kita sebagai teman. Posisi kontrol kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, itu kita menghitung dan mengukur. Itu kita guru berbuat menghitung dan mengukur. Kalau dengan perkataan apa peraturannya? Sekarang kita lihat posisi yang terakhir, posisi kontrol kita sebagai manajer. Itu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Apa yang kita yakin, apa yang kita bisa. Kalau kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dengan 5 posisi ini, kita sebagai guru, kita harus mengambil posisi sebagai manajer. Oke. Berikut. Posisi kontrol kita. Guru ada 5 tadi sudah disebutkan: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pengontrol atau pemantau, dan juga kita sebagai manajer. Kalau posisi kita sebagai penghukum, itu tindakan memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Membuat rasa bersalah, mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, membuat pemakluman terhadap anak didik. Kalau sebagai pengontrol, kita memantau atau mencatat. Kalau posisi kita sebagai manajer, kita bertanya dan membuat kesepakatan dengan mereka. Posisi kita sebagai penghukum dengan perkataan. Kalau kamu, Bapak Ibu akan, itu kita sebagai penghukum pasti kita dengan kata-kata terhadap anak didik kita membuat kita sebagai penghukum kita menghukum anak-anak kita, maksudnya dengan perkataan-perkataan yang kasar. Oke. Maka Bapak Ibu akan oke.
Kalau akibat dari itu, murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Pola perilaku melanggar yang berulang sebagai perlawanan. Motivasi itu motivasi ekstrinsik. Itu motivasi yang dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengontrol, itu yang datang dari luar. Itu motivasi ekstrinsik. Kalau yang motivasi ekstrinsik itu sebagai manajer itu yang datang dari dalam diri kita. Oke. Itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Nadeta. Ya, oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini berulang dari pengalaman saya selama ini. Sebelum saya mengikuti CGP, itu posisi kontrol saya sebagai penghukum. Kalau anak-anak tidak menjalankan sesuai dengan saya punya suruhan, berarti di situ saya membuat posisi saya sebagai penghukum. Sekarang dengan pendidikan calon guru penggerak, saya lebih memilih, saya lebih terinspirasi dengan posisi sebagai manajer. Di situ bagaimana cara saya sebagai manajer anak-anak itu bisa dengan membuat segala kegiatan, saya harus bersepakat dulu dengan anak-anak semua agar kegiatan itu dapat berjalan, kesepakatan itu dapat berjalan dengan baik, karena kesepakatan itu yang membuat datang dari diri mereka. Kalau mereka datang sebetulnya apa? Itu saya buat di sekolah saya. Saya kembalikan.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Bapa dan Roh Kudus. Amin. Semua Oke. Nona Claudia, Lucia, duduk tidak. Di kamera. Kakak Gida, Kakak Icen, Kakak Pedro. Belum lihat. Belum, hanya ini apa? Oh, hanya buka itu. Akun kamera kau buka itu. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan.